Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 40. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-40. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu tadi selagi break. Tadi ada 3 lagu. Tadi ada Sial dari Mahalini, kemudian ada Ku Menunggu dari Rosa, kemudian ada request dari TJ Sakti, Bagaikan Langit dari Potret. So we just listen to 3 songs. There was Sial by Mahalini, and then Ku Menunggu by Rosa, and then Bagaikan Langit by Potret, which was requested by TJ Sakti. Now we are going to continue with the second segment of this program, which is Weekly Midnight Radio, episode 40. Sekarang kita akan lanjutkan ke segmen kedua dari episode ke-40 dari Weekly Midnight Radio. Masih bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, Bahamut Lord 888. Halo. Kita masuk ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Mungkin mau mengingatkan kembali, kalau mau bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 channel point saja via teks di chatroom, atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Bang David atau Bang Bahamut Lord 888. Atau kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja, asalkan lagunya ada di Spotify. So yeah, if you guys wanted to ask any question, feel free to use your channel point. 99 channel points only via text in the chat room, or 369 via audio if you guys wanted to ask any question directly to Bang David or Bang Bahamut Lord 888. And then if you guys wanted to request any song, feel free to use your channel point too, as long as it's available on Spotify, 189 via channel point. That's all basically. Yep, 888. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari viewer ini, Bang David. Nusa Kira menanyakan pilih Indomie atau mie sedap? Saya pilih Indomie. Why? Hah? Why? Karena saya suka ramen. Suka? Yang ramen. Yang baru Torikara Ramen. Tori miso ya. Tori miso ya. Tori miso doyan. Itu doang, yang lainnya nggak doyan. Sama Indomie itu yang jelas sotomi. Ya. Oke. Nah, kenapa satu-satunya mie kuah yang saya demen itu cuman itu. Cuman sotomi, Indomie, yang lain nggak doyan. Jadi mie kuah yang lain nggak doyan. Daku juga bisa dibilang aku suka yang Torikara Ramen. Itu putih kan, kuahnya kental. Oke. Mie goreng, Bang. Mie gorengnya Bang David nggak suka kah kalau begitu? Mie goreng doyan. Maksudnya kalau yang kuah itu cuman yang Tori Indomie, miso. Iya, Torikara. Mie. Hah? Ini Uncle Set sama? Mie kuah itu 2 itu. Jadi sisanya kalau mie instan itu yang kuah nggak doyan. Oke. Ini Bang Uncle Setsu mengomentari Indomie kari tambah sambal cap jempol. Sambal cap jempol itu apa? Ini nggak doyan. Sambal cap jempol? Ya, jangan sambal cap jempolnya aja, Indomie karinya udah nggak doyan, sotomi doang. Kalau mie goreng semua doyan. Aku belum pernah ketemu sambal cap jempol ini, kayaknya khusus di tempat beberapa orang ya. Indomie tambah nanas. Nah, apakah suka Bang David? Enak-enak aja sih. Nanas buat saya masuk ke semacam nasi goreng ataupun mie goreng, masuk aja, doyan. Aku juga setuju. Karena nyokap emang suka masak nasi goreng ataupun apa pakai nanas. Pernah juga makan di resto itu pakai nanas juga enak sih, masuk.
Oke. Kita lanjut kalau begitu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Pertanyaan pertama dari aku, Bang David, ada ditambah kerupuk biar lengkap kombonya, in my opinion. Ada pertanyaan lagi dari viewer, Bang David. Nusakira menanyakan game favorit apa? Game favorit nomor 1 Mega Man alias Rockman. Oke. Kedua Street Fighter, yang ketiga Final Fantasy, tapi masih yang apa ya modelnya? Yang masih pixelated lah, yang bukan yang 3D, bukan yang polygon, yang masih bisa ke peta jalan-jalan gitu. Nah itu demen. Atau pokoknya bukan cuma Final Fantasy, pokoknya JRPG yang model begitulah. Atau setidaknya mode Octopath Traveler masih suka. Gitu. Ataupun tactical RPG juga boleh sih, demen. Gitu. Tuh, saya kira nyambung. Iya, seharusnya sudah menjawab. Oke, kita lanjutkan kalau begitu, Bang. Barusan ini kayak somehow kayak tegang starter gitu kalau ada ini, tapi aku nggak tahu kenapa. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan favorit. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer Nusakira menanyakan kalau anime favorit apa? Anime favorit. Betul. Apa ya? Anime favorit. Apa ya? Bang Repi tidak nonton anime kah? Nonton, cuman bingung milihnya. Kayaknya lebih mending saya pilih Full Metal Alchemist deh. Wih, Full Metal Alchemist. Metal Alchemist Brotherhood. Iya, lebih better pilih itu. Karena kalau mau pilih Naruto, enggak juga, belakangnya jelek. Jadi enggak termasuk favorit juga, walaupun suka. Terus, ya yang lain ya modelnya sama lah. Kurang lebih gitu. Jadi kebanyakan kalau anime kan suka manjang-manjangin gitu ya, bosen jadinya. Oke, iya, aku juga basically. BTW, yang Detektif Conan aku juga tidak mengikuti lagi sejak lama. Dan animenya basically kayak banyak filler, jadi ya begitulah kira-kira. Kita lanjut, Bang. Mumpung belum ada pertanyaan. Conan juga saya sukanya kalau bisa jangan yang filler, bosen. Iya betul, aku kayak jadinya tidak mengikuti lagi. Karena kalau Detektif Conan itu 99% itu episodenya filler. Betul, jadi aku tidak mengikuti. Ya itu sih, jadi males dan lama sekali dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang sudah hiatus juga kan kalau tidak salah. Iya, karena kan sebenarnya ceritanya kan simpel itu. Kalau Conan itu kan dari awal ya Shinichi jadi kecil jadi Conan gitu kan. Yang dia cari itu kan Black Organization ya. Udah gitu nggak maju-maju. Jadi situlah kenapa saya capek dengan Conan itu. Gak apa-apa Bang Aldi, urusin dulu aja. Apa yang diurusin, Bang? Itu apaan yang diurusin? Agak, aku barusan nyambungin cas laptop. Tapi tidak kedengaran ya di stream. Karena aku mute sebentar. Oh, aman. Oke, kita lanjut, Bang. Ya. Sebentar, ada komentar dari Uncle Setsu. Iya, bisa jadi identik sambal ini kalau di resto Chinese food yang kalau punya orang Kalimantan. Aku belum pernah dengar yang masalah Uncle Setsu tadi, yang masalah sambal cap jempol. Mungkin di sini belum ada. Di Jawa seharusnya ada, Bang David kalau begitu. Nggak tahu juga. Cap jempol yang mana ya? Kebanyakan sambal, nggak inget jadi. Ada komentar juga dari LZN, ikut One Piece biar capek sekalian, habis itu bobok nyenyak. Nah, aku juga tidak mengikuti One Piece. Aku tidak mengikuti hal-hal yang basically kayak mainstream dan populer di kalangan publik. Jadi aku tidak bisa berkomentar apa-apa karena nggak tahu. Kayak kalau sesuatu. Saya bukan menghina ya. Gambarnya nggak demen. Kalau aku justru lebih ke terlalu hype dan aku biasanya tidak suka dengan yang terlalu hype, Bang. Biasanya begitu. Tapi itu kan pribadi ya, pendapat pribadi. Kita lanjut kalau begitu, Bang. Pertanyaan dari aku pertama, Bang David sebelum streaming atau lagi streaming ada kebiasaan yang sering dikerjakan kah? Sebelum
Dan Harus lagi dulu. sebelum Sebelum kayaknya nggak ada sih. Pokoknya cuma setting-setting stream seperti biasa gitu aja. oke. Cuman kalau sebelum stream biasanya sih emang udah kadang-kadang udah merencanakan maunya ini nge-streamnya A, B, C, tapi biasanya kesampaiannya cuma A, B doang atau A doang gitu. Oh, I see. Tidak kayak aku mungkin? Nggak kayak kalau Bang Ali kan, saya mau gamenya, saya masih ada 3 game lagi Bang David, katanya begini. Saya enggak. Karena kan saya kadang-kadang nge-stream overtime ataupun udah kecapean, ya udahlah mau gimana gitu. Kadang-kadang masih ada yang nanyain, kok itu Digimonnya belum tamat, katanya begini. Ininya belum kok ini nggak dilanjutin, ya bukan nggak mau dilanjutin, capek. Ataupun kadang-kadang lagi mau shifting, kayak kemarin kan kayak dari sebelum multi stream gitu kan, itu cuman di YouTube doang gitu. Nah sekarang saya mau sharing ke Twitch gitu, itu kan butuh waktu yang otomatis beberapa game itu ke pending, pasti kayak gitu. Jadi mau nggak mau di pending gitu loh, demi quality streamnya juga bagus gitu loh. Itu kan saya belajar dari Wiseman juga kan, untung punya Wiseman ya, ada orang bijak. Quality stream juga pinter, quality stream juga penting Bang David, katanya. Iya, tunggu sound card-nya datang dulu. Nah itu kan kayak begitu kan ya, sengaja mau nggak mau kan gamenya jadi pending gitu. Oke. Ada komentar ini dari LZN. Oh, kirain siapin es kopi sebelum stream. Abis itu ajak penonton pesan es kopi. Hehe. Oh boleh. Masuk banget itu masuk ya. Jadi kadang-kadang emang nyiapin kopi, kadang-kadang juga lupa. Kadang-kadang lupa sayanya. Pas begini, air saya mana lagi, kadang-kadang lupa. Jadi keasikan nyeting description apa segala macam, ujung-ujungnya minumannya lupa. Kemudian Gitu. pas lagi streaming dibikin, Bang? Lagi streaming bikin kadang-kadang. Kalau lupa mah ya pasti kan saya tinggal dulu, bikin dulu. Oke. Nah, Ini ada makanya dulu begini Bang Adli, apa kita harus stream itu? Enggak, dulu tuh kepikirannya begini. Kita nge-stream itu di depan ini kita tuh main terus sampai game selesai gitu, orangnya kemana-mana gitu. Dulu tuh kepikiran kayak begitu nge-stream tuh. Wah mati juga gue. Ternyata pas saya lihat orang-orang santai amat begini. Ya udah gue juga gitu deh. Ikut-ikutan aja. Iya kan, tidak harus selalu di depan kaca ya. Nah, itu kan dulu kan karena saya kan perbandingannya saya bilang tadi awal-awal, karena saya bayangannya tuh kayak orang bikin konten gitu. Jadi orang ya ini nggak berhenti gitu kan sampai ujung gitu. Orang bisa nikmatin, ternyata kan enggak. Streaming itu bukan seperti itu. Oke. Ini ada komentar dari Ghost Girl Walkthrough. Sebentar, kenapa ya ini begini? Nanti aku perbaiki. Ada komentar dari Ghost Girl Walkthrough. Kadang itu kalau streaming gamenya biasa rasa jenuh itu muncul rasa bosan gitu. Tapi kadang aku nahan rasa jenuhnya. Bang David juga merasa begitu kadang-kadang kalau streaming? Apa tadi pertanyaannya? Bukan, ini komentar terkait dengan streaming juga. Kadang itu kalau streaming gamenya biasa rasa jenuh itu muncul rasa bosan gitu. Nadanya tidak bagus, aku bilang. Kadang kalau streaming gamenya biasa rasa jenuh itu muncul rasa bosan gitu. Bukan. Kadang itu kalau streaming gamenya biasa. Bukan. Aduh, ini gimana cara membahasnya dengan baik, dengan benar? Nggak paham. Saya paham. I'm sorry. Paham. Jadi gini, sometimes tuh ngerasa jenuh itu kenapa? Satu, nggak ada yang bisa kita ajak ngomong. Kadang-kadang view-nya ada, taruhlah view-nya 5, 6, kita ajak ngomong begini, orangnya nggak ada siapa-siapa. Terus begitu kita nge-streamnya game RPG atau JRPG, dan mungkin yang pace-nya pelan gitu, ya bosen pasti bosen, jenuh banget. Kayak contoh saya, kayak kemarin kan saya kan bikin voting di YouTube. Setelah saya selesai main Digimon Story Cyber Sleuth, next gamenya apa? Pada votingnya Legend of Dragon. Pas saya mainin, ya nonton tetap aja segitu-gitu aja.
Dan saya tahu game Legend of Dragon itu pace pelan banget dan benar-benar tuh ngantuk. Makanya saya kalau misalnya main Legend of Dragon itu selalu siapin cold brew dengan es batu yang banyak. Jadi udah bosen tinggal nyeruput dikit tuh melek. Kalau nggak bakal kuat, ngantuk itu sebenarnya. Pace-nya pelan banget karena saya pernah mainin. Jadi ada beberapa game itu emang benar-benar pelan. Kamu harus santai kayak aku, kata Bang Rebahan Gaming Mania di YouTube. Ya emang bener sih, emang mesti nyantai. Plus ya enjoy juga. Makanya kan saya kadang-kadang kalau nge-stream tadi kan pertanyaan Bang Adli kan apa yang dipersiapkan before and or during the stream. Ya during the stream kadang-kadang siapin bantal buat senderan dan orang bilangnya saya lagi tiduran, padahal saya nggak tiduran, saya lagi duduk. Betul, bentuknya kan Bang David itu kayak lagi ke belakang ya. Iya, padahal tuh kursi bukannya tembok atau ini. Bukannya tembok, dia kursi, cuman dikasih bantalnya belakangnya biar lebih enak. Gitu aja sih. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Uncle Setsu tadi, Bang David. Itu dari Sage. Sage? Ya. Musik genre favorit Bang Bahamut apa? Oh ya, ketinggalan. I'm sorry. Tidak fokus. Ada pertanyaan dari Segi. Ini musik genre favorit Bang Bahamut apa? Eurobeat nih. Contohnya? Deja vu, I've been this place before. Terus Bang David juga biasanya pakai musik yang sama kan ya kalau lagi nge-gym kalau tidak salah? Iya, saya pakai lagu itu juga pas lagi ngajar. Apakah bikin playlist atau tidak kah untuk lagu-lagu yang disukai ini? Bikin playlist. Kalau maksudnya gini, maksudnya pas lagi kita nge-stream atau saya ngajar. Pas lagi offline mungkin, pas ngajar itu Bang David kan suka dengan genre yang tadi ya, yang Eurobeat. Apakah dibikin playlist? Karena emang kalau ngajar itu udah terstruktur seperti itu ya otomatis harus dibikin. Kalau misalnya di luar enggak. Yang mana mau didengerin itu aja lagunya. Gitu aja sih. Sebentar, maaf Bang, aku kayaknya tidak fokus. Kenapa? Ada bapaknya ribut. Gak apa-apa. Bentar Bang Adli, ada sih. Ada siapa Bang? Aku ada siapa Bang, tapi juga ada siapa. Mohon maaf ya. Di Bang Rebahan Gaming Mania. Dia nanya mau naruh pertanyaannya tapi di mana? Di channel Bang Adli di Twitch. twitch.tv/adli_HM. Jadi di situ ya, Bang HT. Ada si Harto Kocak juga kok di situ. Ada si Ghost Girl Walkthrough. I'm sorry, somehow kayak tidak kondusif. Mohon maaf, tidak profesional. Saya masih bisa ngontrol ininya kok. Namanya juga biasa jadi co-host santai-santai. Kita lanjut. Karena di radio juga saya kan co-host. Jadi saya bukan host utamanya. Jadi kalau host utamanya lagi gue mesti balas apa, nah ya udah bagian saya. Santai-santai Bang Adli. Jadi nggak usah pusing ya. Jadi muka Bang Adli santai aja, nggak apa-apa. Di komentar hijau juga nggak apa-apa Bang Adli, namanya juga kucing. Tapi oke. Kalau saya khawatir lagi jenuh, lagi nggak bagus mood, terus tiba-tiba penonton datang di saat mood saya lagi jelek, makanya saya nggak sering kalau nggak siap fisik, siap mental. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Tadi ada pertanyaan dari Uncle Setsu. Pernah nggak ngerasa ketika main suatu game harus berhenti main biarpun itu game bagus karena takut ketika selesai itu game ngerasa hampa karena itu game bagus selesai? Kalau pernah, gimana caranya mendorong diri sendiri untuk menyelesaikan game tersebut? Wow, that's actually a really long question. Bentar. Mencerna dulu. Pernah nggak ngerasa ketika main suatu game harus berhenti bermain?
biarpun itu game bagus karena takut ketika selesai itu game itu ngerasa hampa. Karena game bagus itu selesai. Oh, paham. Kalau pernah, gimana caranya mendorong diri untuk menyelesaikan game tersebut? Enggak, intinya, sorry ya kalau saya tuh, ini gamenya itu kita udah nggak betah main atau kita terlalu asik di game itu? Mau nanya aja. Jadi kita terlalu senang di game itu sampai kita tuh susah menyelesaikan tuh, artinya tuh menamatkan game itu kita kesusahan atau kita sayang kalau ditamatin kita nggak tahu ngapain lagi gitu loh. Kayaknya lebih ke sayang ditamatin, Bang. Menurutku ya. Ya ini kayak saya main Digimon, saya bablas terus, ujung-ujungnya ya udah tamat. Menurutku juga sebenarnya begitu ya. Karena segala sesuatu pasti ada masanya. Betah karena game itu fun dan bagus, tapi kita nggak mau namatin karena ketika udah tamat pasti feel-nya hilang. Oh iya betul kan ya, yang itu yang dimaksud Bang. Betah karena game itu fun dan bagus, tapi nggak mau namatin karena ketika udah tamat pasti feel-nya hilang. Ya sama kayak saya main Digimon Cyber Sleuth. Kalau misalnya Anda bener-bener nonton saya pas lagi main Digimon Cyber Sleuth, itu saya bener-bener tuh demen banget. Dan sampai saya cari ke seluk-beluknya itu supaya maksudnya sampai ke dalamnya itu sampai benar-benar tuh terkategorikan perfect run ya untuk kategori JRPG. Jadi emang sayang buat ditamatin, tapi harus ditamatin ya karena tuh ada hantu kocak kan, ada si Ghost Girl Walkthrough, dia nanyain mulu. Udah ditanyain mulu, udah ditamatin, dianya udah nggak ada hilang. Gitu. Sebenarnya ya mau nggak mau harus kita tinggalin karena kita itu sebagai, dan kalau saya sih mikirnya kalau pas lagi kecil iya mungkin dia sayang gitu, tapi kalau misalnya udah kita sebagai streamer ya MGL ya mau gimana lagi. Ya MGL. Ya itu emang udah harus ditamatin karena kalau nggak viewer kita juga bosen. Kok game-nya ini lagi dan dikerjain ini lagi? Ya kita karena terlalu suka kan dengan game itu kan. Sampai ada beberapa kayak si Ichigoman juga bilang katanya kan, wah ternyata triknya begini ya Bang David katanya ya. Iya emang, justru saya kan during kita main ya jadi tahu gitu sambil nyari tahu. Nah berhubung enaknya karena itu game itu tuh bukan game baru sebenarnya. Kalau game baru nggak mungkin Anda merasakan itu karena lagi kejar-kejaran mau namatin. Kalau misalnya gamenya itu udah game lama, game sale dan orang udah bikin konten banyak dan kita tahu cara ABCDE-nya gitu untuk contoh lah untuk fast grinding-nya atau kita nyari rare item-nya atau apanya. Ya itu game bakal jadi fun banget sampai contoh lah kita main game gitu atau main Final Fantasy, kita pengen semua karakter kita dapat best weapon-nya, dapat best limit burst-nya gitu, atau kayak gitulah. Karena itu kita terlalu menjiwai dan demen banget sama game itu, yang mau nggak mau kalau kita sebagai streamer ya ditamatin. Dan berhubung saya juga bukan anak kecil lagi, sayang waktu juga gitu kalau main itu terus. Itu aja sih. Oke. Sarannya menohok. Kalau sebagai streamer iya, karena kan kita mikir juga gitu kan, ya mau sampai kapan? Oke, kita lanjut kalau begitu Bang David. Pertanyaan selanjutnya dari Nusakira. Film favorit apa? Film favorit? Bentar. Film favorit saya. Oh, udah ketemu. Kefka. Kefka, Final Fantasy 6. Oh, dari itu lagi Bang, dari... Oke, ada pasti dari game kan ya? Masih. Oke. Udah itu aja kah? Gak ada alasan lain-lain kah? Kenapa itu film favoritnya begitu?
Pertama, dia model karakternya kalau Anda tahu pen ya kayak Joker. Oke. Psikopat banget ya kan. Kedua, dia betrayal. Sampai komandannya sendiri pun dia bunuh. Ketiga, he becomes a god gitu. Jadi dia tuh benar-benar menyerap semua kekuatan itu sampai dunia tuh hancur lebur sampai nggak balance dunianya, sampai terpecah belah gitu loh. Jadi udah super powerful banget, itu kuat banget sampai hampir nggak bisa dilawan sama sekali ceritanya. Tapi kita lawan mah gampang kalau tahu namanya JRPG kan gitu kan, kita bisa exploit strength-nya atau apanya gitu, kita bikin kuat banget, cuma satu turn juga mati. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut Bang. Ada pertanyaan, aduh ya Allah. Ada pertanyaan lagi ini dari dari Tempe Krenyes Bang David. Game favorit keluaran 5 tahun terakhir. Satu kayaknya Bang, dari 5 tahun terakhir yang baru rilis. Apakah? Game favorit keluaran 5 tahun terakhir. Betul. Game favorit 5 tahun terakhir. Berarti kalau saya nggak sebut Fall Guys salah juga, karena saya mainin. Ya udah sebut Fall Guys 1 lah. Oke. Ya kan? 5 tahun terakhir, berarti FFBE lebih dari 5 tahun nggak masuk. Street Fighter 6, Guilty Gear Strive. Oh, oke. Apalagi ya, kalau JRPG. Masalahnya kalau dibilang favorit saya belum beli. Tentu tidak bisa dibilang favorit dong, kan belum dicoba ya. Gempa, anjir gempa, kenceng bener. Lagi Bang. Lagi. Saya kira ini kenapa stick saya goyang-goyang, gila kenceng bener. Kenceng. Ada ini Jabodetabek gak? Ini bener-bener gempa kenceng banget. Gila goyang. Wah, parah. Bang David tidak mau turun dulu kah? Enggak turun, ini lagi duduk. Maksudnya tidak mau, aman kah? Aman, pokoknya percaya main di atas lah, aman. Oke. Buat Anda yang tinggal di Jabodetabek, apakah Anda goyang-goyang? Tuh, ini baru berasal Jakarta Utara. Tuh, gede banget. Di Tasik, 5,8 skala Richter, buset, gempa di Depok. Iya, bener kan? Gempa kan? Makanya gue pusing apa gimana, takutnya habis ngopi kan. Kalau ngopi kan goyang-goyang gitu. Ini masih gempa nih sampai sekarang. Masih goyang. Tapi udah mulai ngecil Bang Adli. Oke. Jonathan juga bilang gempa kan. Makanya gue bingung. Ini gue habis kopi apa gimana? Sampai bingung, sampai pegang sticknya dulu kan. Loh kok gue... Bang Davidnya hilang? Iya, Bang Davidnya hilang. Apakah Bang Davidnya tidak kenapa-kenapa? Ini BTW berkedip-kedip gara-gara itu ya, gara-gara musiknya hidup ya. Masih belum ada balasan. Bang David gak kabur, tapi sinyal yang kabur. Oke, kita tunggu sebentar kalau begitu. Selamat datang kalau begitu, selamat malam bagi para pendengar yang masih mendengarkan. Apakah Bang David tidak apa-apa? Bukan sinyalnya kabur, ininya handphonenya masuk ke rest mode. Jadi hilang ininya. Aman. Pas bilang gempa belum sambil goyang kaki, setelah bilang gempa berhenti goyang kaki, itu 3 detikan baru kena. Gelombangnya belum sampai berarti. Gempa nggak cuy, gempa Bang Ensar, gempa ini. Ya kalau mau nanya ke channel Bang Adli ya di twitch.tv/adli_hn. HM. Nah, gempa. Tuh kan ini terganggu sama gempa, nggak apa-apa deh ya, kita gempa bareng-bareng ya. Nah, saya udah percaya sama yang di atas, udah aman. Kita lanjut Bang. Lanjut. Ada pertanyaan dari Randy 128. Belum selesai tadi. Yang mana? Yang game favorit kah? Iya kan 5 game kan? Apa bukan?
Bukan, game favorit keluaran 5 tahun terakhir, Bang. Oh, Yang benar. rilisnya 5 tahun, bukan 5 game. Oh iya, berarti benar-benar cukup lah. Oke. Kalau lagi. Kita lanjut, Bang. Kalau begitu ada pertanyaan dari Randy 1287. Apa pernah keluar 100% dari satu game gacha tapi bukan karena gamenya bangkrut? Bentar, mana pertanyaan? Apa pernah keluar 100% dari satu game gacha bukan karena game bangkrut? Oh, maksudnya game gacha saya udah nggak main maksudnya? Bukan. Maksudnya gini, Bang. Misalnya pas Bang David lagi gacha kemudian dapat 100% begitu. Gitu kan artinya? Bukankah? Aku Jadi, rasa maksudnya begitu artinya. Lagi ngegacha apa gamenya? Pas Bang David lagi ngegacha kemudian dapat 100% hasil gacanya begitu. Ya, maksudnya gimana? Nggak ngerti deh. Bukan, maksudnya nggak mau main game itu lagi selamanya. Oh. Iya, itu yang saya dapat. Apa pernah keluar 100% dari satu game gacha? Banyak. Contoh? Banyak. Pertama itu game gacha. Pertama itu yang saya keluar dulu di Cydia Opera Omnia. Karena kenapa nggak kepegang? Jadi saya pegang waktu itu 3 game gacha. Oke. FFBE, Gundam Wars sama di Cydia Opera Omnia. Nah, di Cydia-nya keluar nggak tahan lah, nggak. Jadi nggak kebagi waktunya, walaupun handphone saya 2 tetapnya nggak bisa. Nah, terus kedua Gundam Wars. Gundam Wars itu sebenarnya sih suka, tapi karena emang komitmen. Kalau main game itu emang komitmen. Nah, kalau saya sampai ke depak di arena PvP-nya itu sampai ke bronze lagi, saya quit dari gamenya dan ke depak, ya udah, bye. Jadi dulu tuh selalu bertarung di silver sama gold terus. Dan itu gamenya cukup nguras otak, nguras apa ya? Waktu juga sih. Nguras otak, nguras waktu. Jadi karena kita tuh recover arenanya kalau nggak salah setengah jam sekali. Jadi setiap 1,5 jam itu game-nya harus dimainin. Jadi bener-bener nguras otak banget, nguras waktu. Tapi ujung-ujungnya nyerah juga karena emang unitnya nggak dapet dan nggak bisa bertahan. Ya udah mental ke bronze, ya udah keluar. Yang terakhir itu War of the Vision. Yang terakhir War of the Vision, makanya sampai sekarang nggak mau nyentuh game-game gacha lagi. Banyak gitu juga ya Bang David. War of the Vision itu karena pertama jadi sebenarnya awalnya karena saya suka game tactical RPG, model-model kayak FF Tactics yang maju kotak-kotak kayak gitu, itu suka. Dan cukup ketagihan kalau mainnya kayak begitu. Ini dikomentari ya terus. Nah terus karena ketemu guild yang apa ya kayak mau maju bareng gitu loh, mau maju bareng apa segala macem, saya seneng gitu, betah di situ. Ujung-ujungnya terjadilah konflik. Karena kenapa? Karena yang punya duit itu berusaha buat ngatur kita yang free to play, alias kita yang keluar duitnya ala kadarnya lah ya. Mau keluar duit juga nggak mau banyak-banyak gitu. Ujung-ujungnya konflik gitu ya, sudahlah. Terus belakangan ya karena time consuming juga, plus saya juga udah banyak kerjaan, ya udah mau nggak mau saya tinggalin ya, karena kalau misalnya saya pertahanin juga percuma. Udah nggak enak lah buat dimainin. Oke. Ini BTW gitu. Kalau misalnya Bang David mau baca komentar boleh. Ini komentarnya mirip-mirip dari tadi. Dan setuju dengan yang dibilang Bang David. Bentar nih, baru sampai gempa, baru turun ke bawah. Banyak game fightingnya kata chat tempe. Apalagi ya?
Ini contohnya kayak yang dibilang Uncle Setsu. Make sense. Karena yang udah top ranking dapat weekly reward lebih tinggi. Otomatis mereka punya squad lebih kuat. Untuk catch up harus keluar duit. Tapi kalau top rankernya keluar duit juga ya nggak mungkin bisa ngejar. Betul. Itu yang dibilang Uncle Setsu tuh betul. Karena saya Gundam Wars saya nggak top up sama sekali. Jadi berjuang di silver sama gold itu setengah mati sebenarnya. Jadi gini, tuh game itu sebenarnya saya menarik, suka banget karena saya suka game yang berpikir ya. Maksudnya orang-orang males lu ngapain sih lu pikir, cuma ya, kadang-kadang ada orang gini bilang katanya mungkin orang tua ataupun teman Anda ataupun yang ya ibaratnya yang mandang Anda sebelah mata gitu. Mereka bilang begini, lu ngapain sih capek-capek main game sampai kayak begitu, katanya sampai mikir kayak gitu. Gue mah sayang dah, mendingan pikirin yang lain katanya. Ya kalau kita suka di situ, why not gitu loh. Karena kalau kita emang bener-bener demen itu ya kenapa kita nggak mau ngerjain, kenapa jadi dia yang mesti ngehalangin kita kan, karena kita suka sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita mesti mikir lagi kan batasan kita. Masa iya kita mesti 1,5 jam sekali kita mesti bangun gitu, kita tidur bangun lagi, kita kan nggak mungkin juga. Betul. Ya kan, jadi balancing hidup lah. Anda mau main game di sini, Anda mau kejar rank silahkan, tapi ya jangan lupa Anda tuh hidup di dunia gitu loh. Jangan korbankan hidup Anda untuk game gitu. Kalau saya tetap tidur normal gitu loh. Tapi pas lagi saat itu ya nggak kekejar ya udah. Sampai akhirnya ya karena saya emang nggak top up dan berusaha berjuang di PVP-nya itu, ya lama-lama ya jebol juga karena unitnya pun saya nggak dapet. Karena ya kayak gitu ya, siapa sih Uncle Setsu bilang bener. Jadi yang top unit yang awal yang lagi keluar itu saya nggak dapat. Kalau nggak salah Uncle Setsu saya tuh nggak dapat 1,5 bulan deh. Jadi unit banner tuh 1,5 bulan nggak dapat sama sekali. Jadi lama-lama ketendang. Ya udah, itu komitmen. Jadi kalau kita ketendang berarti game ini udah nggak jodoh sama kita, udah selesai. Padahal saya suka sebenarnya game itu, suka banget. Oke. Sudah banyak sekali Bang David ini basically makan asam garam kayaknya di bidang game-gamean. Suka duka menggacha. Iya, dari tadi kan basically dibilang itu ya. Iya. Diceritakan. Oke. Kita lanjut Bang David. Itu pacu apa aman, sempat lari keluar. Kata si hantu, makanya Bang David gua ajak FF7 evaluasi pasti kedaging, makanya nggak mau. Saya nggak mau nambahin game gacha lagi, cukup. Oke, kita lanjut kalau begitu Bang David. Pertanyaan aku selanjutnya, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, ada tips dan trik kah Bang David untuk streaming di Twitch dan mungkin di YouTube karena Bang David streaming di 2 tempat? Kalau di Twitch, ya mungkin kalau Twitch lebih balik ke, kalau buat dari saya ya pribadi, kalau mau tanya masalah streaming tools dan segala macam, tanyanya ke Bang Adli, jangan tanya ke saya. Jadi saya juga kalau mau pakai itu pasti bakal nanya ke Bang Adli. Itu pertama. Kedua, selalu ya kalau Anda nge-stream, ya tadi yang dibilang, kalau bisa mood jangan terlalu jelek banget ya, karena akan mengganggu Anda juga sebenarnya. Kalau ketemu yang agak-agak nyebelin banget, Anda bakal ke distract dan bener-bener streaming Anda tuh bener-bener jadi kayak beban gitu ataupun halangan ya gitu. Ketiga, yang pasti siapin minum. Betul. Ngobrol lama itu kan perlu minum ya Bang? Iya, siapin minum karena kita pasti kalau nge-stream itu pasti kita ngobrol. Karena kalau stream itu bakal hidup kalau kitanya ngobrol. Walaupun kadang-kadang nggak ada yang komen ataupun kadang-kadang nggak ada yang apapun. Tapi tiba-tiba kalau kita ngobrol terus itu kadang-kadang bisa memicu si viewer itu buat ngechat gitu loh. Betul. Kalau bisa jangan diem doang ya Bang kalau nggak ada apa-apa di layar. Iya, jangan diem ya, kecuali emang udah capek banget. Ya, just tell, kita ngomong dari awal, kita pengennya chill doang, udah lagi nggak bisa. Kayak kadang-kadang kan saya balik kerja, udah ngajar 2 kelas, ibaratnya udah banting tulang 2 kelas gitu ya. Lumayan capek banget, tapi masih pengen nge-stream, cuma pengen main doang gitu. Nah ya udah, kadang-kadang saya diem, ya walaupun ya
viewernya dikit ya terimalah, karena ya kita seperti itu, cuman pengen main doang gitu. Jadi ya apa namanya, ya batasin diri Anda lah, lebih bijak ya. Jadi kalau Anda emang pengen main ya, kalau misalnya viewernya nggak banyak ya karena Anda memang malas ngomong ataupun lagi moodnya drop, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan berharap bakal kenceng banget gitu viewernya. Tapi kebalikan juga, jangan berharap Anda ngomong terus bakal banyak juga sih. Nanti Anda kecewa ya. Oke. Kita lanjut Bang, kalau begitu. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari viewer ini, Uncle Setsu menanyakan pendapat Anda tentang backseat gaming yang hardcore. Kita udah bilang ini style kita, tapi kita tetap disuruh ikutin meta. Most effective tactic available. Bentar, lagi baca dulu pendapat Anda tentang backseat gaming yang hardcore. Kita udah bilang setelah kita disuruh ikutin meta, yaitu FFB. Iya, menurut Bang David, pendapat Bang David gimana kalau ada yang backseat gaming begitu? Ya kayak FFB yang saya mainin. Jadi kalau saya mah nggak pusing. Jadi detik ini pun kalau misalnya emang saya nggak dapat unitnya, soon or later ya saya bakal quit kok. Hah, sebentar, ini ditanyain itu kalau misalnya ada yang ngatur-ngatur gitu loh Bang. Hah? Iya, maksudnya yang ditanyain Uncle Setsu ini kalau misalnya, misal nih Bang David lagi main FFBE, kemudian ada yang ngatur-ngatur. Kok lo nggak pakai yang itu, kok nggak pakai yang ini, kok nggak yang itu kan ngatur-ngatur ya, backseating. Sedangkan Bang David maunya style Bang David begini, begitu, begini, begitu. Oh, Terus maksudnya Bang, gitu. iya menurut Bang David itu pendapat Bang David gimana kah tentang orang-orang yang seperti itu? Ada aja orang yang kayak gitu. Ya pertama ya kan, ya satu pasti namanya hidup tuh cobaan pasti ada. Betul. Ya kan, nggak mungkin nggak ada yang toksik, yang rese ataupun yang nyebelin, itu pasti datang ke kita. Nah ya kan, tergantung kita cara nanggepin orangnya aja. Jadi itu kadang-kadang ya orang yang ngomong kayak begitu, ngomong ke saya, itu yang kesel bukan saya, yang kesel itu viewer lainnya. Betul. Viewer lainnya itu sampai di grup, di screenshot, ini anjir nih orang maunya apa. Tapi saya nggak pernah saya bilang begitu, saya tanggepin sampai emosi ya, nggak pernah sih. Saya cuma bilang, lah kenapa jadi ngatur, saya bilang. Lah kan yang main saya bilang gitu. Terus kayak gitu dia, jadi gini, waktu itu case-nya, waktu itu saya bilang gini, saya mau main santai ataupun main chill doang gitu kan. Nah, namanya saya kalau nge-stream kan emang biasanya begitu, cuma mau ketawa-ketawa bareng, bukannya hardcore grinder gitu kan. Nah, dia ngebandingin saya dengan yang streamer hardcore grinder. Dia bilang, Bang cupu amat sih nggak mau main ini, katanya begini, nggak bisa menang bukan, nggak bisa ini bukan, kata dia. Terus kayak gitu, saya bilang, lah mau menang bisa, bukan nggak bisa, sayanya aja nggak mau. Saya bilang gitu. Emang kenapa Bang sampai nggak mau, katanya? Lah suka-suka saya dong, saya bilang. Emang saya nggak mau kenapa? Kok jadi situ yang ngatur, saya bilang. Ya kalau situ suka sama streamnya, silahkan tonton. Kalau nggak suka, ya udah silahkan minggat ke streamer lain. Saya nggak maksa kok, saya bilang gitu. Udah selesai. Oke. Oke. Ya sekarang ya dasarnya dia ngatur apa? Nggak ada kan? Betul. Kecuali misalnya, ya kan, misalnya nih dia ngasih tantangan. Nah ini balik beda case. Dia ngasih tantangan nih. Lu coba ini deh, mau nggak? Katanya. Emang kenapa? Kalau lu bisa nih, gua kasih begini, katanya. Ya itu beda case kan Bang? Beda case. Nah kita mau challenge-nya dia gitu. Waktu itu pernah saya digituin sama bule, ya kan. Setelah gitu teman saya bilang, nggak apa-apa Prit, hantem aja. Ya udah yuk main, udah menang nih, langsung dikasih 20 gift sub. Ya itu kan seru ya, kalau emang begitu. Kalau kayak gitu kan ya seru gitu. Nah sekarang kalau dia yang ngatur-ngatur ya backseating kan, ya dia nggak ada hak, nggak ada apa-apa, ngapain gitu kan. Ya tanggepinnya secara santai aja lah gitu. Gak usah, ya kalau kita
emosi ya namanya manusia wajar lah bisa emosi, tapi ya kontrol aja. Jangan sampai meledak pas lagi Anda nge-stream gitu aja sih. Oke. Kita lanjut kalau gitu, Bang. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari LZN. Harus seberapa rajin, seberapa besar pengeluaran buat alat-alatnya kalau baru mulai live streaming? Ini kalau kitanya masih kerja atau masih sekolah ya? Ya udah, kalau saya emang benar-benar mulai dari cuman sebuah PS4 dan game sama kontrol sama headset, udah. Nah, nothing else. Sama Anda pasti punya handphone kan, reply chat dari situ. Saya mulai streaming dari begitu tanpa facecam, tanpa apa-apa sama sekali. Saya dulu mulai begitu. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin Bang Adli, kita udah tahu belum ya? Belum ya berarti ya. Saya follow Bang kapan? 7 Februari tahun 2023. 2023. Ya, saya ingat itu belum pakai kamera. Bang Rapidnya kan? Iya, sayanya belum pakai kamera. Iya betul. Ya, saya belum pakai kamera, dan kalau nggak salah saya masih ingat waktu itu saya baper banget. Betul. Saya sampai ke Bang Adli karena anjing saya sakit dan Betul. lama-lama anjing saya tewas. Betul. Apa namanya ya? Itu emang bener-bener ngeganggu banget, bikin saya tuh nggak bisa main, nggak bisa nge-stream ya. Namanya kan apa ya itu feeling ya udah berat banget kan. Betul. Ya tapi mau gimana pun ya, kalau kita nggak kuat ya nggak usah dipaksa. Tapi kalau misalnya bisa ya silahkan. Ya kan kadang-kadang kan orang ada yang udah hilang sebulan ditanyain apa ya. Kalau emang nggak kuat ya buat apa maksain gitu kan. Nah makanya mulai dari situ saya belum ada kamera waktu itu. Saya belum ada kamera, dan waktu itu ada yang nanya katanya ya kan, Bang facecam-an dong katanya, dia bilang gitu. Bukannya dia nggak bilang facecam-an dong, dia bilangnya gimana? Kalau lu mau nggak facecam-an kata dia ya kan. Waduh, saya bilang gini, saya nggak punya PS4 kameranya, saya bilang lumayan kalau beli. Dia tanya katanya harganya berapa? 300-400 ribu kan second katanya. Bener segitu katanya. Iya, saya bilang gitu. Langsung dikasih di PayPal. Tuh beli dong katanya. Iya sesimpel itu. Beneran. Ya udah ya, dia bilangnya begitu ya udah saya beli, mau nggak mau dong. Kan nggak enak dong, namanya dikasih. Saya bilang ya harga segitu. Ya kecuali ya ada yang masuk dana. Ya kalau beli ya kalau misalnya ya kalau emang rezeki saya cobalah, saya beli, saya bilang gitu. Dikasih beneran. Ya udah. Jadi kan sebenarnya saya streaming emang dari tools yang ala kadarnya, nggak ada apa-apa. Betul. Kan baru mulai ya pertanyaan tadi. Iya, baru mulai. Ya maksudnya kan baru kerja ataupun anak sekolah. Jadi sebenarnya pertanyaan Bang Andi itu emang bener-bener untuk generasi yang sekarang ya. Sebenarnya maksudnya orang-orang Gen Z ke Gen Alpha lah. Karena mereka itu dari awalnya, dari kecilnya tuh harus, yang saya lihat karakternya ya, serba ada. Jadi apa-apa tuh harus serba wow, lu baru mau mulai. Ya nggak gitu juga sih. Ya kita mulai dari, sebenarnya gini, kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya Anda mulai dari ala kadarnya, ibaratnya kategori dalam tanda kutip jelek ataupun di bawah standar, itu is fine, saya bilang. Nanti lama-lama Anda improve, Anda bakal ngerasa seneng. Karena dulu tuh gue begini, sekarang gue di titik, anggaplah kita dari A sampai Z, kita mulai dari paling bawah lah, kita Z gitu ya. Dari Z sampai ke A paling tinggi, ya kita dari Z mulai dari sampai Y dulu lah. Udah gitu lama-lama kita berkembang, Anda kerasa senang ada improvementnya. Kalau misalnya Anda mulai udah di extraordinary, di atas banget, udah di C, udah di B gitu, tiba-tiba kamera gue rusak nih, waduh gue gimana nih kalau nggak ini, Anda kan bakal stres sendiri. Betul. Iya kan, aduh quality stream gue begini, orang nggak bisa lihat gue, ntar mikirnya jadi kayak gitu kan. Kalau saya kadang-kadang, karena saya dulu biasa nggak pakai kamera, dan saya nggak biasa di depan kamera juga dulu, itu saya sebenarnya lebih enak. Kalau menurut saya pribadi, lebih enak nge-stream begitu, saya santai, saya tuh sambil jalan-jalan di rumah, dan saya tuh nggak duduk,
jarang duduknya juga, duduk bentaran doang udah gitu berdiri lagi, jalan-jalan lagi. Itu Mhm. buat saya itu lebih nyaman. Tapi karena saya pas beli kamera mau nggak mau di depan kamera mulu, sayanya hilang diledekin mulu sama orang-orang, ini kursi merah doang katanya. Serem banget nih kursi merah, bisa main Fall Guys katanya, sampai digituin, diledek-ledekin viewer gitu. Ya kalau lebih nyaman sebenarnya tanpa kamera saya sebenarnya. Tapi karena udah ada kamera ya mau nggak mau udah pasang. Tapi sometimes juga saya lagi off cam juga, lagi nggak mau, ya diatur aja sih sebenarnya. Jadi untuk ujung-ujungnya sih quality stream tergantung dari Anda sendiri. Lebih enak mulai dari kurang bagus, lama-lama jadi bagus, lama-lama Anda ada peningkatan dibanding Anda mulai udah wah banget. Sekali ada trouble Anda pusing sendiri. Gitu aja sih. Nggak facecam nggak usah make up kata LZN. Kita lanjut Bang. Make up loh. Kita lanjut Bang. Ada pertanyaan selanjutnya dari Randy 1287. Gimana pendapatnya anak-anak Gen Z nggak suka game retro? Caranya mengenalkan game retro biar mereka suka gimana? Oh, Gampang, kasih challenge. kayak di TikTok begitu kah? Kalau Bang Adli pernah mampir ke jadi promosi ya, mampir ke acara retro, saya pasti bikin challenge yang agak-agak bukan nggak masuk akal sih, tapi buat saya itu gampang, tapi buat orang lain itu belum tentu bisa lewat. Oke. Jadi nih bisa nih challenge nih saya sponsorin kopi, saya kasih kopi. Ya Randy udah tahu lah. Kasih challenge begini, coba bisa nggak? Nah, jangan cuma jago main bacok-bacok hack and slash doang. Ini cuma kiri kanan doang loh, nggak usah maju mundur. Biar mereka tertarik dengan oke. Ya, kalau misalnya cetak top score susah sih, tapi maksudnya kasih sesuatu yang apa ya, yang ibaratnya lumayan challenging, lumayan menyusahkan gitu. Pas dicobain lah, cuman kayak gini doang, tinggal loncat doang juga gampang lah. Kayak tadi kan ada yang bilang apa? Kalau misalnya Sonic tuh cuma jalan ke kanan doang gitu misalnya. Aha. Coba kasih challenge di area Sonic yang susah banget, ya dia nggak bisa ke kanan doang gitu. Yang dia kalau jatuh mati langsung ataupun kemana gitu, ataupun malah kesesat atau malah kelelep sama air gitu segala macem lah. Biar dia pikir sendiri main yang begitu. Nah kan lumayan susah sebenarnya. Oke. Dikomentari ini sama LZN, game retro cocok buat nantangin orang, banyak yang susah-susah. Asli. Emang sebenarnya kalau misalnya difficulty, kalau saya main ke game-game sekarang emang jauh lebih susah game-game retro, karena game retro itu apa ya, kita tuh nggak bisa main sembarang maju, ataupun gini deh, kadang-kadang saya main nih, ya balik lagi Mega Man lagi ya, saya main Mega Man, ada yang komentar ya kan, ih lu mah susah-susah amat sih, tinggal maju tembak aja kan gampang katanya. Kan tidak begitu ya. Nah udah gitu pas saya udah menang, saya save state dulu kan depannya kan, saya sengaja kan, terus udah gitu kata dia, aduh lu betah amat ketika turunin energi musuhnya satu-satu, ya udah, nah lu mau cara lawannya gimana, maju lu tembakin, ya udah saya tembakin, yang ada apa malah mati total langsung, nggak ada hitungan 5 detik mati langsung. Wah gila, turunnya banyak bener ya kena bomnya ya katanya. Ya emang iya, saya bilang makanya mesti pelan-pelan. Iya, aku kan akhir-akhirnya juga cover beberapa game retro ya bang. Kan bang David juga lihat ya beberapa kali. Betul. Pas aku lagi main, itu kan game-game dipublikasikan oleh Bitwave Games kan retro ya basically. Game-game lama arcade dari Toa Plan kemudian dipublikasikan via Bitwave Games. Susah, tapi kadang-kadang ada yang seru, kadang-kadang ada yang terlalu susah dan aku tidak cocok. Paham, saya juga kalau misalnya kayak gitu ya, maksudnya sampai desperately orang sampai quit the game pun ada gitu loh, bukan nggak ada game retro. Karena Betul. dulu saya ada beberapa game kayak misalnya contoh lah, kalau misalnya main masih 8-bit Nintendo ya, mungkin nggak jauh beda umurnya sama saya, beda 1, 2, 3 tahun ataupun beda 5 tahun.
kalau Anda pernah main Batman di NES, itu sampai tamat itu saya salut. Susah bang? Itu susah banget. Saya cuma sampai stage 3 doang. Kalau nggak salah cuma 5, kalau salah cuma 5 stage doang. Cuma sampai stage 3 tuh susah banget. Karena kenapa? Jadi waktu itu saya bisa tamatin pun itu udah mainnya di emulator dan udah pakai save state. Pas lagi saya main dulu lagi zamannya NES tuh nggak bisa. Itu susah karena jadi kalau nggak salah mantul-mantul tembok itu mesti presisi banget. Gitu. Jadi nggak bisa dilewatin, stage-nya susah. Nah makanya sampai dulu ya karena bukan punya saya juga, jadi gamenya kan zaman dulu ya, karena ekonomi zaman dulu itu zamannya tukar pinjam, ya jadi yang mau nggak mau gamenya dibalikin dan game itu tidak tamat. Saya tamatin juga akhirnya pas lagi udah kuliah dan ada PC dan ada emulator NES, ya saya coba tamatin saking penasaran belum tamat. Akhirnya bisa? Bisa, tapi ya begitu pakai save state. Kalau save state itu kan sebenarnya skill Anda tuh dengan nambah, karena save state itu kan contoh deh, kalau misalnya lewatin stage atau lewatin sesuatu yang susah itu oke lah, Anda mau pakai save state tapi mulai dari titik awal ke titik akhir. Bukannya lu lewat sedikit lu save, lewat sedikit lu save, lewat sedikit lu save. Ataupun misalnya gini, main Mega Man ya, kita lawan bosnya, energi kita full, energi bosnya full. Nah, kita satu kali tembak di save state, satu kali tembak di save state, ya tuh ya kapan mau jago. Sama bang, aku juga kan ya main game retro itu kan juga sampai stage 3 ya. Jarang ada yang sampai akhir karena kadang-kadang terlalu susah dan ya kayak Bang Dapi bilang tadi. Iya, susah. Bener-bener wajar. Wajar kalau orang sampai rage quit itu wajar. Karena emang game retro itu jadi gini, mereka itu emang sengaja dibikin susah supaya kita menguasai game itu. Menguasai game itu. Sampai akhirnya kan mungkin orang-orang zaman sekarang kan, aduh, gue daripada pusing sama begini, udahlah, gue ganti game aja karena pilihannya banyak. Jadi kayak anak sekarang main game handphone, saya nggak suka, udah uninstall, ganti lagi game lain karena pilihannya banyak. Kalau zaman dulu game saya cuma itu satu-satunya. Jadi kalau saya nggak lewat, ya gimana? Plus, kalau saya dulu ya, dibeliin game sama almarhum bokap saya, kalau lewat, nggak dibeliin game baru. Sekarang kan tidak begitu ya, Bang? Karena kan nggak, anaknya nangis, tinggal beliin game, udah supaya penting anaknya supaya nggak nangis. Kalau saya mau nangis, ini tetapnya kan dibeliin sama bapak saya. Oke, kita lanjut kalau begitu Bang. Pertanyaan aku selanjutnya, momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah Bang David? Kan sudah hampir 2 tahun ya. Momen paling mengesankan? Ya pas di gift sub banyak banget. Yang 20 tadi kah? 60. Wow. Oke, kenapa kah? Why? Kenapa bisa dapat gift sub sebanyak itu? Gak tahu itu bule, emang rada-rada PA aja, nggak ngerti dah tuh bule tiba-tiba langsung ceteng terus, ya kah? Ya kayak gitu katanya. Tapi sekali sekarang udah nggak main Fall Guys sih dianya. Oke. Sekali doang Bang? Sekali, makanya jadi waktu itu ya namanya kan orang ya kita mah usaha aja kan, namanya kita mah berusaha ya nge-stream, ya mungkin kita menyenangkan dia dan dia pun memberikan ke kita. That's why laptop saya yang udah mati suri bisa hidup kembali. Ya Anda hitung aja lah kalau misalnya 60 gift sub dapatnya berapa ya kan. Nah terus saya ganti SSD, nambahin RAM, sama beli window ya kalau nggak salah waktu itu. Ya itu laptopnya hidup lagi. Padahal laptop saya sampai sekarang yang saya pakai laptop tahun 2012 alias sudah 12 tahun. Udah lama sekali, udah jadul. 60 itu tergantung negara sih menurutku, bukan bisa 100. 60 di Indonesia itu mungkin kira-kira cuma 0,7 $0,8. Ya kan? Per satu, Bang.
Satu sub di Indonesia itu kan cuma $0,8, 12.000 ya. Kali 60 ya berarti cuma 720.000. Iya, kali ya, nggak tahu deh, nggak ngitung. Iya, tidak 100. Beda kalau misalnya subnya itu di Jerman atau di Amerika. Di Amerika itu 4, berapa kalau tidak salah satu sub. Dan di Jerman itu kalau tidak salah 1 atau 2 kurang. Jadi tergantung tempat kira-kira sub. Nah, pokoknya saya nggak inget ya, pokoknya bukannya nyombong atau apa. Ya kita sharing aja ya sama hoki-hokian orang ya. Pokoknya pas saya dapat dari Twitch itu pertama masuk itu 2 juta lebih. Kayaknya dari luar bang. 2.300.000-an pokoknya. Saya nggak tahu itu dolarnya berapa, saya pun lupa. Aha. Udah gitu diajarin kan teman saya kan satu kan yang ngajakin saya nge-stream itu, dikasih tahu sama dia nih ke sini nanti dari PayPal lo tarik ke ini tinggal masukin apa segala macam udah. Saya emang ngikutin dia doang tuh kalau nggak salah sekitar 2.300.000 2.400.000 lupa deh. Makanya Betul. bisa beli SSD, bisa beli RAM sama beli Windows dan laptop saya hidup kembali. Akhirnya saya bisa baca live chat. Jadi waktu itu baru baca live chat, belum ada kamera. Oke. Iya, kira-kira begitu bang. Masalah sub, gift sub, di sub bukan di gift sub atau di sub oleh orang India, di sub oleh orang Indonesia, oleh orang Amerika, oleh orang Turki, oleh orang Jerman itu beda-beda masing-masingnya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Bisa di sini $1, bukan sih? Kan dia di Amerika. Iya, harga lokalisasinya beda bang. Jadi kalau misalnya di sini itu di situs Twitch itu $2, masuknya kan cuma setengah ya ke sini. Kemudian nanti belum masuk pajak DKK-nya. Jadi banyak potong-potongnya dibandingkan dengan orang India. Jadi kalau orang India ngasih 100 itu tidak mungkin lebih besar dapat 20 dari Amerika mungkin. Tapi ini kan juga tergantung lokalisasi negara. Aduh, panjang kali teknisku. Betul. Pokoknya intinya saya ingat itu pajaknya tuh gede. Jadi dapat ke saya tuh 2324 kalau nggak salah tuh pajaknya tuh hampir 7 apa 800.000 deh. Pokoknya pajaknya gede banget pajaknya. Oke, kita lanjut bang. Ada pertanyaan selanjutnya, the happiest and the saddest moment of streaming in Twitch. Momen Bang David paling sedih dan paling menyenangkan selama streaming di Twitch apakah? Paling senang ya tamanya kayak tadi, wah dikasih gift sub. Yang banyak tadi kan ya? Iya. Kalau yang paling menyedihkan? Tapi banyak sih hal senang juga. Maksudnya kalau hal senang banyak sebenarnya, bukan cuman masalah kita dikasih doang ya, tapi kita menemukan teman main baru, menemukan sesuatu yang kita nggak dapat di luar gitu. Kadang-kadang ada satu streamer itu yang benar-benar dia tuh bisa nge-sharing ataupun dia tuh bisa either sharing knowledge ataupun ya kadang-kadang itu bukan di bidang kita gitu loh. Nah itu kadang-kadang dia tuh bisa nge-share yang dia kerjain ataupun yang keahlian dia bukan cuma di game gitu. Itu sih sebenarnya yang maksudnya seneng tapi bukan berupa materi ya, tapi senangnya tuh berupa ya kita tuh ternyata kita tuh ada jalan keluarnya ataupun kita pun bingung kita mau kemana, kita tanya ke streamer ini mungkin cocok. Betul. Loh. Jadi ya saya ingat lah waktu saya bilang itu waktu itu ke Bang Adli kan, aduh gak baper banget nggak bisa ini mah anjing saya bilang gitu ya kan. Ya ternyata itu juga cukup mengobati sih sebenarnya. Iya, mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam bang. Iya, betul. Nah itu ya karena kadang-kadang kita juga mau ngapain lagi sekarang ya contoh malam-malam ternyata nggak bisa tidur, kita ngapain? Coba usaha tidur juga nggak bisa juga, ya udah buka stream Bang Adli lagi online kan. Oke. Momen paling menyedihkannya apa bang? Kenapa? Yang momen paling menyedihkan? Ya. Yang paling sedih apa ya? Tidak ada kah? Nggak tahu apa ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tidak harus ada. Ya pokoknya jangan sampai sedih lah intinya. Oke.
Oke. Kita Karena lanjut kata kalau begitu. karena kan gini ya, orang berharap lu nge-stream bakal dapet duit. Lu nge-stream nyari duit gitu kan. Ternyata Aha. dapetnya cuma ini. Ya udahlah. Ya bukannya sedih. Ya ya sudah ya terima aja gitu ya. Dia bilang cukup sedih ya sedih juga tapi ya udahlah mau gimana gitu kan. Oke. Nerimo tapi kan tetap tetap berlanjut ya, Bang. Tetap dong. Oke. Ada komentar ini dari bukan, ada pertanyaan dari Rocu Pacu. Sering blue screen pas streaming itu nggak sedih? Gimana, Bang? Oh, blue screen pas streaming ya itu mah namanya juga keterbatasan. Saya kan pakai konsol. Saya pakai PS4. Jadi kalau blue screen ya sudahlah emang nasib. Berarti tidak applicable pertanyaan Rocu Pacu karena Bang Dapi tidak menggunakan PC, jadi tidak applicable. Kalau aku pribadi sih tidak ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa kendala, kadang-kadang gamenya freeze, itu pun sebenarnya kayak sekali seminggu atau sekali 2 minggu, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kita lanjut Bang David, pertanyaan aku selanjutnya. Kalau Bang David bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 atau 6 bulan atau 1 tahun yang lalu, kira-kira apakah yang sudah berubah sampai sekarang? Tadi kayaknya udah disebut semua ya. Siapa tahu ada perubahan yang belum dibilang secara garis besar kira-kira. Selain Banyak dari sih. webcam. Banyak. Sebenarnya yang kita mau tuh ya kadang-kadang gini, kita ngelihat di bawah, kita ngelihat di atas. Kadang-kadang kita ngelihat orang di atas, wah dia streamingnya keren ya kayak begini. Gue juga pengen kayak begitu. Cuman equipment gue tidak memadai. YMGL lagi, ya mau gimana lagi gitu kan? Ya sebisanya kita lakukan, yang nggak bisa ya udah gitu. Sama satu lagi, jangan pernah stop buat belajar sama mencoba. Sama satu lagi, diskusi itu. Nah itu aja sih. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Dulu pas 0 viewer sering ngomong nggak di stream, Bang David? Pas 0 viewer kayaknya nggak pernah 0. Dulu. 1 paling enggak. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nonton begitu, istilahnya apakah sering ngobrol atau tidak? Atau diem dong? Itu sih saya alamin itu. Jadi mungkin karena orang taunya awalnya saya nge-stream Fall Guys. Pertama kali nge-stream Mega Man alias Rockman, orang nggak pada nonton, ya kan? Mereka nge-stream, ya gamenya kayak begini gitu kan. Siapa yang mau nonton gitu kan? Terus ya udah, kalau saya mah main aja ya, karena saya emang biasa main itu diem, nggak banyak ngomong, ya otomatis ya emang diem sayanya juga. Tiba-tiba ada orang yang mampir pun dulu ya karena gimana ya, kalau main Fall Guys itu kan gampang ya, ngebaca komen sambil main bisa. Kalau misalnya lagi main Mega Man nggak bisa saya. Jadi mau nggak mau saya pause dulu gitu kan, saya baca dulu begini ya. Alamnya beda, ritmenya beda. Intinya mah jangan takut untuk nge-stream. Jangan takut Anda tuh nggak laku ditonton. Soon or later orang pasti bakal datang, karena yang Anda mainin itu pasti mungkin nggak cocok dengan viewer Anda yang sekarang, tapi mungkin ada viewer lain yang bakal datang. Gitu aja sih. Oke. Semoga ini saran-sarannya applicable ya. Semoga ke yang lagi menonton dan mendengarkan. Saya nggak, bukan jaminan ya, tapi yang saya bentar kering tenggorokan. Iya, mungkin tadi Bang David mau bilang ini bukan jaminan, tapi basically itu yang Bang David rasakan sampai sekarang. Begitu sepertinya. Selagi Bang David lagi minum. Ya, yang saya kerjakan sama yang saya udah alamin sih seperti itu. Emang pertama kali saya main Mega Man nggak ada yang nonton, beneran. Nggak ada yang nonton, saya main aja asik sendiri. Lama-lama ada yang datang, main ginian nih katanya. Gila ini gamenya burik amat katanya. Kok game ginian dimainin katanya. Ada yang kayak gitu. Dan nggak sakit hati sih saya mah dibilang begitu. Emang kalau buat Anda burik ya silahkan bilang burik. Kalau buat saya senang, saya enjoy dengan game itu. Kata si Bang
List no viewer bikin lelah mental. Terus pernah no viewer di awal. Kalau namanya no viewer di awal itu udah emang kayak gitu ya. Ya karena kan Anda belum dikenal, orang-orang belum tahu Anda. Betul. Mungkin Bang Adri lebih tahu kali ya. Kenapa? Kenapa? Ya karena saya awal streaming itu dibantuin teman gitu. Mungkin saya kan nggak bisa cerita jadinya. Saya cuma bisa cerita ini karena saya ganti game. Karena waktu itu saya main dari Fall Guys, tiba-tiba main Mega Man, nggak ada yang nonton. Itu pernah. Kalau Bang Adli mungkin dari awal nge-stream mungkin lebih tahu Bang Adli kali ya kalau di situ. Kan tadi kan pertanyaannya kalau awal nge-stream ternyata nol terus gimana gitu kan. Aku ya begini. Ya tidak nol, tapi aku si Bang Adli famous. Tidak ya. Si Semi di hari Senin beberapa hari lalu itu basically aku nggak tahu ya, sebenarnya dia tuh bilangnya kalau misalnya aku tuh dia tuh adalah dia kan kayak libur streaming seminggu ya Bang David, dan dia bilang kalau dia sebenarnya sedang mempelajari beberapa streamer gitu, beberapa stream apa ya kira-kira yang bisa diperbaiki dari channel saya dan apa kira-kira yang bisa ditiru dan amati modifikasi dari channel orang lain. Mengingat kan sudah 1 tahun mau affiliate anniversary kan katanya begitu, jadi kira-kira apa yang bisa diperbaiki ya begitu. Tapi dia basically itu kayak membandingkan dirinya dengan diriku. Oh, paham. Tapi jangan jadi, maksudnya sebagai benchmark tolak ukur gitu, itu fine. Tapi jangan bikin tolak ukur itu suatu tolak ukur yang pasti loh. Betul. Karena Anda nggak nyampe, Anda kecewa, Anda bisa depresi sebenarnya. Betul. Maksudnya yang tadi. Iya betul. Maksudnya si Semi tadi begitu Bang. Dia itu kayak ngasih benchmark, tapi dia itu kayak terinspirasi ke aku gitu bilangnya Bang secara halusnya. Jadi kayak misalnya, kenapa si Adli bisa begini, kemudian ternyata begitu. Kan gimana ya Bang? Menurutku tadi aku bilang sebenarnya pas ada Ghost Girl walkthrough. Ya kan kalau tidak salah. Tadi kan bilang ya, dia itu niche-nya ialah di Yage ya. Tapi menurutku ya Bang ya, ini menurutku, meskipun Bang David juga lebih fokusnya ke Fall Guys, tapi memutuskan untuk memilih satu game saja untuk niche itu susah. Karena orang akan orang akan datang hanya untuk game. Jadi kalau misalnya nanti gamenya berganti akan berubah, orang tidak akan mengikuti lagi. Itu banyak kasus yang tidak baiknya Bang, menurutku begitu. Kan Bang David juga merasakan sendiri ya tadi. Ketika main Mega Man orang-orang tidak datang, tetapi ketika main Fall Guys orang datang. Itu kan betul. Contoh nyata ya, realita. Tapi realita seperti itu. Betul. Tapi kalau ini masukan aja sih dari saya. Apakah Anda mau main game itu bertahun-tahun dan tiap hari game Anda itu terus nggak mau ganti? Betul. Kalau saya sih nggak betah, jujur. Saya better ya udah off Fall Guys 1-2 hari ataupun nggak mau megang Fall Guys dulu. Mungkin kalau misalnya Anda yang ngikutin channel saya ataupun saya, waktu itu saya emang decide untuk udah decide nih untuk berhenti main Fall Guys loh, untuk beneran pensiun Fall Guys. Itu udah kejadian. Dan saya beneran nggak main Fall Guys seminggu lebih, kalau nggak salah 10 hari nggak main sama sekali. Jadi ini ibaratnya emang udah decide nggak mau main lagi gitu. Tapi dipikir-pikir sama anak-anaknya seru gitu, sama komunitinya seru. Ya saya tiba-tiba nongkrong-nongkrong doang, ngobrol-ngobrol doang, tapi nggak main. Karena saya main waktu itu lagi main Street Fighter 6, baru launching Street Fighter 6 karena Street Fighter 6 kan ibaratnya kayak game yang bener-bener saya kejar banget lah. Ibaratnya saya demen banget dari semua seri Street Fighter, walaupun Street Fighter 5 agak ampas ya, agak kecewa, tapi ya sudahlah. Nah, Street Fighter 6 saya kejar. Pas waktu itu saya bener-bener mainin sampai masuk turnamen, udah turnamen juga, udah ikut dan juara 2 rookie apa ya, masalah lupa. Nah terus saya masih mainin tuh Street Fighter. Terus ujung-ujungnya
emang jalurnya kayaknya nggak boleh keluar dari Fall Guys saya. Jadi ketemu sama streamer di YouTube. Saya nanya ke dia cuma basa-basi sebenarnya. Bang, cara dapetin subscriber yang banyak gimana? Kata saya. Iya kan? Cuma basa-basi doang. Nah, terus udah gitu dia ajarin sama dia. Dan it works. Kan dia bilang katanya, Bang David kan suka main Fall Guys. Nggak coba diklip-klipin aja Bang katanya. Kan di Twitch klipnya gampang katanya. Tadi YouTube bikin dari short kata dia. Kan lumayan short tuh buat naikin subs katanya. Udah saya kerjain. Masih sepi iseng ya kan, ya cuma gini doang, asal-asal bikin doang ya kan, ala kadarnya bikin. Ujung-ujungnya rame. Tiba-tiba naik lah, ini mah gue mesti main Fall Guys lagi, masa gue mesti balik lagi Fall Guys, saya bilang gitu kan. Mbak yang lain dong, ayo bang main lagi dong katanya, begini ya udahlah main lagi. Sampai sekarang. Iya, kira-kira begitu bang, menurutku begitu kan. Tapi itu apa ya, menurutku case-nya itu langka. Jarang ada yang bisa kayak bertahan lama hanya dengan satu game doang. Kayak yang Bang David bilang tadi juga, satu masa pasti bakalan bosen. Begitu menurutku, dan pasti tidak terlalu mendapatkan fun-nya lagi. Kayak yang Bang David bilang tadi, kayak kan ini sebenarnya udah bosen, tapi Bang David majunya ke sana, jadi ya mau gimana lagi, begitu kan ya? Kalau bosen sih jujur bosen banget. Ya kan ya pasti. Ya sebenarnya balik lagi ya kan, kalau misalnya ada emang satu game emang ada jalanin, contoh lah yang lagi hit sekarang yang pasti nggak susah mati, Fortnite ya. Ada pemain Fortnite sih pasti tetap banyak yang datang, yang ini segala macem. Ibaratnya jadi kayak model kerjaan lah Bang Adli, kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau Anda menemukan itu ya mau nggak mau, sebosen-bosen apapun ya tetap dijalanin, namanya kayak kerjaan gitu loh. Kayak streaming juga sama ya, Anda pindah game karena orang itu ada yang nyari ya gamenya Fortnite ataupun kayak Fall Guys itu, ya datangnya di situ doang, emang betul, nggak salah. Oke. Nyari gamenya bukan nyari Andanya. Karena kenapa ya, karena kita bukan artis, kita bukan emang pro playernya banget gitu. Orang-orang bilang pro player, saya mah pernah nggak ngerasa sama sekali pro sama sekali. Kalau pro player tuh jago banget gitu loh. Saya emang nggak ada apa-apanya, sumpah. Oke. Nah, aku mau closing aku sedikit sebentar. Tadi kan aku belum selesai ngomong, sedikit aja. Silakan. So ya, kalau menurutku, daripada mengambil niche hanya di satu game, kalau misalnya pingin berkembang, iya mungkin dari 0 viewer, tapi kan ya semuanya mesti mulai dari 0 ya. Masa mulai dari awal langsung dapat 10 kan tidak mungkin ya, kecuali kamu artis, orang terkenal. Tapi kalau misalnya dari awal 0, tapi kan lama-lama itu seharusnya yang dibangun itu ialah citra diri. Jadi orang datangnya buat kita, begitu. Menurutku ya Bang ya. Meskipun mungkin tidak applicable ke semua orang, tapi menurutku seharusnya seperti itu. Kayak yang Bang David bilang tadi juga sebenarnya, nanti lama-lama orang yang tepat akan datang dengan tepat, begitu. Jadi orang akan datang untuk kita, bukan orang datang untuk gamenya, begitu. Because people will stay. Ngomong apa? Bisa begitu, bisa juga enggak, karena ada orang cuma datang buat mabar doang. Betul. Jadi saya nggak bisa fully agree, tapi yang saya alamin seperti itu. Oke, gitu kita aja. lanjut Bang. Silakan. Ada pertanyaan dari Randy 1287 Bang. Pernah iri streamer lain gak? Apalagi viewer teman ternyata rame. Oke. Pertanyaan bagus dan menohok. Silakan Bang David. Pernah iri sama yang lain nggak? Apalagi viewer temen ternyata rame. Kalau iri enggak sih, karena saya nggak pernah. Kalau iri ya gimana ya? Karena kalau Anda iri, Anda apa sih orang bilang katanya? Kalau iri itu artinya Anda tidak mampu. Kalau kata teman saya dulu gitu, iri itu tanda Anda tidak mampu. Saya sih bener-bener kayak yang dia omongin, dia tuh bener. Kalau lu makin ngiri ke sono, berarti lu menyatakan diri lu tidak mampu. Sebenarnya kan enggak. Oke.
Iya kan? Iya. Jadi pernah iri nggak? Nggak juga saya bilang. Saya mah cuma bilang, oh si ini keren juga kayak gini ya. Saya bukannya iri begini. Kapan ya gue bisa kayak gitu? Berarti bukannya, lah kok di dia rame terus ya, di gue sepi. Nggak pernah kayak gitu juga sih. Karena ya balik lagi, syukurin aja apa yang ada yang kita dapat. Kalau dia dapat viewer lebih rame ya bagus. Ya karena kalau buat saya nggak dedikasi diri saya untuk nge-stream, hidup saya untuk nge-stream, ataupun dedikasinya setinggi si streamer itu yang viewernya banyak. Paham kan? Paham Bang. Nah, jadi kalau saya, prioritas saya, jujur, kalau stream itu it's the lowest, paling bawah. Saya bisa nge-stream, saya ada waktu kosong, saya nge-stream. Kalau misalnya saya sibuk banget, ya mohon maaf, saya stream cuma sebentar banget, kemungkinan cuma buat maintain doang, udah. Oke. Jadi kalau kayak Bang Adli kan, kadang kan orang-orang kan bukan kadang-kadang, kalau Bang Adli kan emang dedikasi untuk nge-stream jam sekian sampai jam sekian, ada jadwalnya begini, itu betul. Pilihan Bang Adli. Kalau pilihan saya the lowest, kalau saya mesti bantuin orang kemana dulu, saya pergi ke situ. Itu aja sih. Kalau dibilang iri, enggak. Oke. Kita lanjut Bang. Tapi bagus ya, pertanyaan begitu bagus. Saya bilang untuk ditanyain bagus banget. Jadi untuk bisa membangun orang juga supaya jangan iri juga gitu. Ya nggak sih? Aku nggak tahu ya. Aku tidak tahu. Aku tidak mau jawab. Kita lanjut Bang. Pertanyaan aku terakhir, bukan. Pertanyaan selanjutnya dari aku Bang, apakah ada pencapaian yang sudah Bang David capai selama ini selama streaming di Twitch? Adakah? Pertama ya pasti streaming di Twitch affiliate. Oke. Ya pasti kan. Pertama cuman sebenarnya saya nggak tahu itu tujuan nge-stream tuh buat apa. Bodohnya saya kan emang sebenarnya nggak tahu apa-apa awalnya. Coba gini udah kan lu lumayan kalau bisa begini. Dulu sampai nggak ngerti ini udah emot buat apa sih kayak ginian, nggak penting buat gua. Lama-lama udah terus udah gitu pas gua affiliate mesti ada emot, sudah gitu mesti bayar orang bikin. Ada gile orang kesini begini gua ngeluarin duit. Waktu itu kan kalau nggak salah 2022 ya, 2022 orang lagi tahan duit keluar duit, ya males lah kata saya kan. Ya udahlah ala kadarnya bikin ya, ada yang bikinin ya udah makasih banyak. Nah terus Twitch dari affiliate terus bisa laptop saya kembali hidup, itu udah seneng. Walaupun belum kebeli laptop baru, siapa tahu upcomingnya nanti kebeli, amin ya yang baru. Amin. Terus semoga ya. Sampai ada kamera, ada yang nyumbang juga ya, makasih juga. Ya segala ya karena sebenarnya ya gimana ya, orang itu saya sih nggak tahu sih, saya sih bukannya saya mengharapkan dari dia, tapi kalau dia suka dan dia memberi ya kita sih cuman bilang terima kasih banyak. Ya kita mau bilang apa lagi ke dia, namanya kita dikasih kan. Tapi pasti ada jalannya lah. Anda jadi streamer tuh pasti ada jalannya, nggak cuman segitu doang gitu. Walaupun kayak si Bang Adi ngomong-ngomong malam-malam, itu saya juga seneng kayak nonton Bang Adli gitu kan. Ibaratnya terus gitu ya, yang dia omongin nggak pernah berhenti gitu. Dan ada sharing knowledge lah, sharing apanya gitu, pasti ada. Pasti orang mau berbagi. Semakin Anda pelit, semakin Anda dijauhin. Semakin Anda berbagi, semakin orang respect dengan Anda. Oke. Habis Bang? Udah itu aja sih ya, sampai detik ini bisa 2 stream itu pun hoki. Boleh tanya Randy lah. Orang saya nggak mau beli capture card dipaksa beli capture card. Oke. Kita lanjut Bang. Jadi, ya silakan lanjut. Jadi apa? Jadi ya bisa ngedua stream, jadi belajar. Awalnya saya nggak ada niat sama sekali buat beli Bang Adli. Dengan capture card ini.
Aslinya tuh belum pengen beli capture card, lagi mau ngumpulin duit dulu buat beli laptop, baru nantinya mau beli capture card gitu. Terus udah gitu ada temen yang pensiun nge-stream, capture cardnya dijual. Second. Dan second, saya mah second. Nah second itu dijual dan Randy pun baru beli. Baru beli di Topet, ternyata teman-teman saya jual. Dan bisa dipakai sekarang untuk dual stream, Bang? Ya, alhamdulillah bisa, Bang. Oh, oke. Nah, tapi begitulah, nggak kuat banget untuk nge-stream dengan kemampuan laptop saya seperti ini. Ya, nggak bisa powerful banget. Ke 720 aja patah-patah banget. Kemarin 540 aja masih kurang bagus kok. Cuma bisa di 480 doang. Oke. Semoga di masa depan ya, Bang. Iya, ya namanya ya semampunya seperti itu mau gimana? Betul. Kita lanjut, Bang. Ada pertanyaan? Ada yang mau nyumbang ya boleh. Iya, kalau ada yang mau membantu boleh, kalau mau donasi boleh, mau menyumbang juga boleh. Nah, kita baca komen dulu ini. Dari mana ini? Ini ada komen, bukan ada pertanyaan Bang David dari LZN? Bentar. Sebelumnya di atas itu Bang David itu niat dan hardworking. Apa itu? Nah, saya ini baru baca soalnya. Udah, tadi ya. itu udah lewat jauh, Bang. Yang berkaitan dengan yang tadi. Iya, nyambung. Kita lanjut, Bang David. Oke, ada pertanyaan dari LZN. Target berikut dalam berapa tahun ke depan? Target berikutnya dalam berapa tahun ke depan apa? Kira-kira begitu, Bang David. Kemudian punya konsol baru mungkin. 8, target Bang Lot berapa subscriber, Bang? Tahun 2024. Nah, itu dan nyambung kayaknya ya. Target berikut dalam berapa tahun ke depan punya konsol baru mungkin atau sesi live bareng teman-temannya offline. Betul. Adakah, Bang? Kalau targetin sih mana ya? Saya nggak pernah nargetin sebenarnya. Oke. Cuman saya usahakan aja. Dan saya nggak pernah ngeliat tiap hari, saya liatin. Waduh, follower saya nambah nggak ya? Subscriber saya nambah nggak ya? Karena kalau kayak begitu, kayak gimana ya? Kayak orang buka dompet hari ini duitnya berapa ya? Ini duit berapa ya? Capek sendiri, stres sendiri. Kalau saya sih, begini, pas dilihat, udah kayak di Twitch kan, udah 700. Itu pun saya nggak nyadar. Itu pun yang ngomong tuh viewer. Congrats ya, udah 700 katanya. Oh, ini tuh sebuah achievement tuh. Iya kan, tidak semua orang bisa ya, Bang? Enggak, iya maksudnya buat dia tuh, itu tuh sebuah achievement ya, katanya dia. Sampai saya di komen, oh iya makasih banyak, makasih ya, saya bilang begini. Tapi buat saya, oh ya udah nggak apa-apa. Buat saya biasa aja gitu. Orang kan ada yang bikin achievement target begini. Kalau saya nggak pernah nargetin. Oke, mengalir saja seperti air, Bang. Betul, karena saya emang elemen juga air. Oke, elemen apa? Elemennya kan manusia itu ada elemennya kan. Oke. Iya, karena saya kan emang babi air. Oh, aku tidak sampai ke sana. Paham Shioku, Bang. Aku cuma tahu Shioku babi gitu doang, tapi aku tidak tahu babi apa, babi ini, babi itu. Gak apa-apa. Kita lanjut, Bang David. Pertanyaan selanjutnya dari aku, ini terakhir di segmen kedua. Wah. Oke. Ada goal dan plan kah di masa depan, Bang David? Atau impian dan harapan yang belum terrealisasi selain laptop tadi? Kalau impian sih, ya bermimpilah besar ya kan. Ya boleh sih mimpi mah. Cuman ya kadang-kadang gini loh. Maksud saya gini, kalau misalnya equipment pool saya dengan laptop udah ada, yang ada misalnya katakanlah laptop gaming gitu udah kebeli misalnya, ataupun belum kebeli laptop gaming ya cuman harga setengahnya gitu. Kalaupun kebeli, waktu saya sama aja gitu loh. Waktu saya untuk nge-split ke streamnya sama aja. Jadi gak bisa untuk 100% banget di stream gitu loh. Jadi tetap priority saya kan
Jadi kerjaan utama, saya ngajar, saya terapi, saya jualan, itu lebih utama dibanding nge-stream. Tapi ya kalau misalnya itu ya waktu saya sama aja soalnya. Jadi walaupun equipment seapapun, nggak bakal ngegeser kerjaan utama saya. Karena kalau kita hitung-hitungan lah ya jelas kerjaan utama itu lebih menghasilkan. Itu sih. Berarti tidak ada kira-kira yang mau dikejar ke depan, Bang? Karena ini basically cuma sampingan kan ya? Iya, tetap ada, bukan nggak ada sama sekali. Tetap ada, ya maksudnya ya kebeli laptop lah, ya kan? Ya siapa tahu kebeli PS5 lah, gitu kan? Ya dikejar tetap ada, bukan nggak ada. Ya tapi yang kita targetin tuh ya yang deket-deket aja kecil-kecil gitu loh. Oke, semacam-macam hal-hal yang bisa dicapai begitu ya, Bang? Ya, yang maksudnya yang dalam ya 3-6 bulan ke depan yang kita capai segitu. Ya saya sih pengen banget sih untuk nge-stream misalnya. Ya saya kalau udah ada laptopnya lagi, laptop untuk gaming ya ataupun yang bisa saya stream emulator lah segala macam ya, bukan cuma sekarang pakai capture card doang. Itu bisa sharing ke teman-teman ya, game-game lama lah, game-game retro. Kalau game-game baru kayaknya buat saya enggak dulu kayaknya. Kalau terlalu menarik, Bang. Kayaknya semua orang bakal main yang itu. Oh, oke. Ya contoh kayak sekarang nih. Ujung sampai ujung Eiyuden Chronicle semua. Ujung sampai ujung main ini sama orang. Ya karena kan waktu saya alamin ya, waktu pas Resident Evil 4 remake keluar, semua orang nge-stream sama. Iya, karena lagi hype kan? Iya, lagi hype. Dan saya paling lama main dan saya pas bulan itu ya karena itu gamenya itu kan dipinjemin kan waktu itu, saya bukannya saya beli. Karena saya dipinjemin, disponsorin, main di stream, gamenya saya balikin. Ya saya kan nggak enak kan minjem lama-lama, saya usahain nge-stream dan saya emang skill issue di situ dan emang cukup pressure juga sih maininnya, serius. Karena saya nggak bisa mainin ya sebenarnya. Nah mainin, ya saya enjoy lama-lama bisa juga, lama-lama ngerti. Tapi kalau Anda lihat view di Twitch itu drop. Iya, karena bukan Fall Guys lagi kan, Bang? Nah itu dia. Betul. Nah, ini yang pas waktu Bang David disponsori oleh itu kan ya, yang PSE. Toko game. Iya betul, PSE. Iya. Oke. Kita habis jawaban ke Bang David kah? Habis sih. Oke. Nggak ada lagi. Oke. Oke, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi dan dari aku sudah habis di segmen kedua. Ini ya, buat Bang Adli, mantap. Oke, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi dan dari aku sementara sudah habis di segmen kedua, kita akan break lagi ya setelah ini. Mau ke WC juga, aku bisa istirahat sebentar. Ada 3 lagu setelah ini, ada Menjaga Hati dari Yofi and Nuno, kemudian ada Sisa Rasa dari Mahalini dan Atas Nama Cinta dari Rosa. Selain ini kita akan mendengarkan 3 lagu sementara ya, selama kita break sebentar. Nanti setelah ini akan aku sampaikan lagi ya pengingatnya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.